Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah berjamaah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah betul kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini yang berbahagia. InsyaAllah kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa hadir di Riyadhatun min Riyadhil Jannah, di taman di antara taman-taman surga, berupa majelis ilmu di masjid di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, dalam rangka ngaji sareng-sareng bersama thalabul ilmi syar'i, mengambil faedah dari ayat-ayat dan surat yang ada di Juz Amma. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita untuk memahami apa yang kita pelajari, dimudahkan pula untuk mengamalkannya dan istiqomah di atasnya, dan kita berharap semoga kelak menjadi hujah pembela kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Nggih, pripun kabarnya Bapak Ibu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih. Ya, kita melanjutkan. Saat ini kita di surat Al-Fil, yang artinya apa nih? Surat pasukan gajah nih. Kalau Al-Fil artinya gajah. Namanya dimaksud di sini adalah Ashabul Fil, pasukan gajah yang diceritakan di tahun kelahiran Nabi SAW, yang mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Namun Allah jadikan makar mereka, rencana mereka, tipu daya mereka, perbuatan mereka sia-sia. Dan inilah yang akan kita ambil pelajarannya. Sekali lagi, surat Al-Fil, surat Makkiyah, ya, tujuannya dari mempelajari surat ini adalah idharu qudratillahi ala himayati baitihil haram tadhkiran wa amtinanan. Tujuannya adalah menunjukkan kekuasaan Allah, ya, bahwasanya Allah menjaga benar-benar Baitullah, yaitu Ka'bah, sebagai peringatan dan juga sebagai karunia, nikmat dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri, kita jaga, ya, sampai Allah mendatangkan ketetapannya kelak ketika nanti Ka'bah itu akan apa nih? Hancur. Nanti akan kita bahas nih. Ka'bah yang kita lihat saat ini pernah mengalami kerusakan, di beberapa sejarah disebutkan, ya, dan nanti akan rusak permanen dan gak akan ada lagi haji lagi. Itulah sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Ya, nasallahu wal afiyah. Kembali, walaupun 5 ayat, namun sekali lagi, ya, 5 ayat dalam Al-Quran semuanya adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, pasti mengandung hidayah, pasti mengandung petunjuk, pasti juga mengandung pelajaran hikmah. Ya, tidak mungkin kita mengatakan kalamullah yaitu tidak ada maksud, tujuan, hidayah, petunjuk, hikmah. Tidak mungkin. Karena Allah dzul hikmah. Allah sifatnya adalah memiliki, ya, hikmah, kebijaksanaan, bahwasanya Allah adil, bahwasanya Allah itu yang memberi petunjuk, ya, al-hadi, ya, dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Ma khalaqta hadza batila, tidaklah apa yang engkau ciptakan itu, ya, apa? Sia-sia. Dari kisah-kisah yang disebutkan. Adapun kalamullah adalah sifat Allah, dan sifat Allah itu menunjukkan kesempurnaan, yang menunjukkan tidak ada aib dan cacat dan kekurangan. Oke, kita mulai. Sekali lagi tujuannya adalah kita ingin mempelajari bagaimana kuasa Allah menjaga Baitullah Ka'bah dari tangan-tangan orang-orang yang ingin menghancurkannya. Sekali lagi, ini terjadi di tahun kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan beberapa bulan sebelum lahirnya Nabi SAW menunjukkan isyarat bahwasanya akan dimulailah dakwah, yaitu dakwah dari, ya, Nabi yang terakhir yang turun di
bangsa Arab, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi awal mula dakwah di situ. Ya, kita mulai sekali lagi tafsirnya. Kita ambil dari beberapa sumber, ya, dari tafsir As-Sa'di dan juga tafsir Al-Utsaimin dan juga yang lainnya. Ya, dimulai dari firman Allah Ta'ala, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, di sini kita diingin atau Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini alam taro, apakah engkau tidak melihat, tidak mendengar, tidak dikabarkan tentang perbuatan Allah, ya, apa yang Allah perbuat terhadap fil, ya, ashabil fil, ya, tentara gajah. Ya, walaupun di sini khitabnya, pembicaraannya ke Nabi, namun ini juga pembicaraannya ke umatnya. Sebagian dalam kaidah usul, khitabun lin nabi, khitabun li ummatihi. Jika Allah mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga mengarah kepada umatnya. Kita juga harus, ya, mencari, ya, kabar tentang ashabul fil. Ada apa? Siapa mereka? Apa yang terjadi di tahun itu? Ya, siapa pemukanya di waktu itu? Apa yang ingin mereka lakukan dan bagaimana, ya, endingnya mereka? Apakah mereka berhasil atau sia-sia atau bahkan binasa seperti yang dijelaskan di sini. Jadi diingatkan, ya, untuk melihat kembali tarikh, ya, sejarah tentang, ya, penghancuran Ka'bah yang ingin direncanakan oleh, ya, gubernur Yaman pada waktu itu namanya Abraha. Ya, Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, sekali lagi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kita bacakan dulu dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengawali, ai ama ra'aita min qudratillah wa 'azimi sya'ni. Apa engkau tidak melihat bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi bi ibadihi, dan bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, wa adillati tauhidih, dan dalil-dalil bukti-bukti ketauhidan Allah, keesaan Allah taala. Dialah satu-satunya berhak diibadahi, ya, baik secara uluhiyah, rububiyah dan juga asma wa sifat. Dialah Allah As-Samad, tempat bergantung kita. Semua membutuhkan Allah. Adapun Allah ghaniyun anil alamin. Allah maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Semua manusia makhluk miskin, fakir ilallah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan sidqi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Beliau tidak berkata kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Qur'an itu, ya, tidaklah diucapkan dari hawa nafsu Nabi, namun itu adalah, ya, wahyu. Demikian juga bukan ucapan syaitan, bukan ucapan penyair. Itu adalah kalamullah yang turun kepada Nabi melalui malaikat Jibril, dan pasti hakun, tidak bisa didustakan. Bahkan termasuk kekufuran orang yang mendustakan satu ayat saja, ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian juga kita akan melihat ma fa'alahullahu bi ashabil fil, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah berbuat, ya, apa yang Allah balas, ya, terhadap, ya, tentara gajah ini. Yang nanti akan kita ceritakan sedikit ringkas nih. Alladzina kadu baitahu al-haram wa aradu ikhrabahu, ya, yang mereka merencanakan makar, tipu daya, rencana jahat untuk menghancurkan Ka'bah, dan mereka ingin, ya, menghancurkannya sehingga hilanglah Ka'bah itu dari muka bumi, diganti dengan apa nih? Ya, diganti dengan gereja yang besar yang mereka bangun. Jadi mereka menginginkan apa? Jamaah haji itu hajinya enggak di Ka'bah, tapi di gereja sana. Ya, namanya Qulais, Qulais. Nanti akan kita sebutkan. Mereka mempersiapkan semuanya dengan bala tentara yang banyak dan didukung, dibantu dengan beberapa ekor gajah. Ada yang mengatakan, ya, tidak jelas, atau ada yang mengatakan 6, 8 atau belasan, ya, dari gajah. Yang paling besar namanya Gajah Mahmud nih namanya. Ya, benar loh ini. Ini bukan ngarang ini. Nama yang gajah yang paling besar adalah Gajah Mahmud. Nanti akan kita sebutkan ya. Kemudian mereka, ya,
merencanakan rencana jahat ini dikatakan wastashabu ma'hamul fiyalah lihadmihi. Mereka membawa gajah-gajah itu untuk menghancurkan Ka'bah. Waja'u bijam'in la qibal lil arabi bihi. Ya la qabla lil arabi minal Habasyah wal Yaman. Jadi mereka datang dengan mengumpulkan semuanya tadi bukan dari arah Arab, tapi dari arah Habasyah wal Yaman. Habasyah itu di mana ya? Ethiopia. Ya, Ethiopia. Yaman, selatan Arab. Falamman tahu ila qurbi Makkah, namun ketika mereka mendekati Ka'bah, walam yakun bil arabi mudafa'ah, dan pada waktu itu orang-orang Arab tidak mampu, tidak kuasa untuk melawan. Pada waktu itu yang menjaga adalah kakek Nabi SAW, namanya ya Abdul Muttalib. Jadi bukan malah melakukan perlawanan, tapi sudah menyelamatkan diri ke gunung-gunung, ke lereng-lereng, ke gunung-gunung, ya, dan membiarkan Ka'bah itu Allah yang mengurusinya. Nanti terkenal ucapan dari Abdul Muttalib, inni ana rabbul ibil. Ya, aku hanyalah pemilik onta. Adapun Ka'bah, ya, ada Rabbun, ya, sayamna'uhu, ada Tuhan yaitu Allah yang mencegahnya. Ya, inni ana rabbul ibil. Aku hanyalah pemilik onta, bukan pemilik Ka'bah. Adapun pemilik Ka'bah dialah Allah. Ini menunjukkan walaupun Abdul Muttalib musyrik, tapi tawakalnya ya tinggi. Ya, ini Baitullah Al-Haram, Allah yang menjaganya. Ya, kalau kita rumah ya bingung nih, harus ada CCTV, ada penjaga, harus ini dan lain sebagainya. Nah, meskipun itu bagian dari tawakalnya. Intinya di sini tawakal yang penuh dari seorang Abdul Muttalib walaupun musyrik, namun yakin Ka'bah itu ada pemiliknya, yaitu Rabbul Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kharaja ahlu Makkah min Makkah khaufan ala anfusihim minhum. Ya, dan keluarlah penduduk Mekah menyelamatkan diri takut ya dari serangan ya tentara gajah ini. Nah, lebih detailnya kita bacakan dari tafsir nih, dari tafsir Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul Azim ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Meskipun di sini banyak diceritakan ya, kisahnya di tafsir Al-Qurtubi ada, tafsir Ibnu Katsir ada, di kitab-kitab sejarah ya seperti di Ibnu Hisham ya, atau kitab-kitab sirah yang lainnya. Itu bisa panjenengan dapatkan kisah lengkap dari Ashabul Fil, tentara gajah. Dikatakan yaitu yukhatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu yukhatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam au yukhatibu kullaman yasihu tawajjuhul khitabu ilaih. Ini ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Allah mengajak bicara Nabi dan juga mengajak bicara siapapun yang tepat diajak bicara dari ayat ini, yaitu ya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan. Ya, fa'alal awwal yakunu khitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam khitabun lahu walil ummah. Ya, kalau itu pembicaraan ini alam taro, itu kan kamu nih dalam bahasa Arab. Alam taro dari kata ro'a yaro. Ya, ro'a yaro, ya kalau yaro dia, kalau taro ya kamu, ya mengajak khitabnya anta. Ya, dan umatnya pasti ikut. Ya, adapun jika yang dimaksud adalah secara umum, maka semua ya umatnya dari umat Nabi SAW termasuk dalam arah pembicaraan ini. Ini secara bahasa nih, bagaimana Allah mengajak bicara ya yukhatibun Nabi. Dan ini sering kita dapati kalau ada arah pembicaraan dua arah dari Allah ke anta, yaitu siapa yang dimaksud? Ya Nabi SAW. Tergantung konteksnya nanti. Namun kebanyakan adalah kepada Nabi SAW. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya, dan seterusnya. Ya, siapakah Ashabul Fil? Ya, tentara gajah ini disebutkan mereka adalah Ahlul Yaman. Ya, orang-orang dari negeri Yaman. Alladzina ja'u lihadimil Ka'bah bifilin azim. Ya, mereka ingin menghancurkan Ka'bah ya selama-lamanya dengan tentara gajah yang besar yang mereka didukung oleh Malikul Habasyah. Didukung oleh Raja Habasyah. Ya, Habasyah tadi di mana nggih? Ya, Ethiopia, Afrika. Wa sababu dzalika, kenapa sebabnya kau ingin menghancurkan Ka'bah? Sababu dzalika anna Malikal Yaman, Raja Yaman pada waktu itu, aroda an yasuddan nas anil hajj il Ka'bah. Mereka atau Raja Yaman ini menginginkan manusia itu
Ya, enggak hajinya itu enggak ke Ka'bah. Ya, ingin dipalingkan, jangan ke Ka'bah, jangan ke Mekah, ke Yaman saja. Ya, sehingga Ka'bah ditutup. Ya, yang dikatakan ya, yasuddun nas, mereka ingin menghalang-halangi manusia ya untuk haji ke Makkah Baitullah. Ya, fabana baitan yushbihul Ka'bah, dan akhirnya Raja Yaman ini membangun sebuah rumah bangunan yang mirip Ka'bah. Wada'an nas ila haji, dan mengundang manusia, mengajak manusia untuk datang ke sana. Ya. Liyasuddahum an haji baitillah, agar mereka tidak haji ke Baitullah. Ya, faghadiba dzalikal Arab. Faghadiba lidzalikal Arab, maka orang-orang Arab yang mendengar ini ya marah. Ya, sekali lagi nih, walaupun pada waktu itu syiar mereka adalah syiar syirik. Ya, walaupun mereka di sana ada Ka'bah, mereka manasiknya itu manasik yang mengandung apa nih? Kesyirikan, bahkan mereka telanjang di sana. Yang sebagaimana disebutkan sebelum datangnya manasik Nabi SAW, khudhu anni manasikakum. Sebelum saat ini manasik haji yang bisa kita lihat ya sempurna, di situ ada syiar-syiar tauhid, ada syiar-syiar ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada seorang bangsa, dhahaba rajulun minhum ila hadzal bait alladzi ja'alahu malikul Yaman badalan anil Ka'bah. Akhirnya ada seorang dari bangsa Arab yang datang ke sana ya. Bahkan diceritakan apa yang dilakukan ini ya, orang Arab ini datang ke sana, ke gereja di sana yang mirip Ka'bah. Apa yang dilakukan ya? Ya, taghawwata fihi wa lattaha judranahu bil qadar. Ya, ngapunten nggih. Jadi mereka atau satu orang ini buang kotoran. Ya, buang kotoran dan melumuri dindingnya dengan kotoran itu. Ini kan penghinaan. Ya, tapi itulah nih, karena ini mungkin ya pembelaan terhadap orang Arab ya, ingin menghancurkan orang Ka'bah yang di situ ada bangsa Arab. Akhirnya dilakukan itu, jelas faghadiba malikul Yaman ghadaban syadida. Akhirnya marah dengan ya marah hebat. Wa akhbara malikal Habasyah bidzalika, dan mengabari raja Habasyah dengan hal itu. Akhirnya dibantulah dengan arsala ilaihi hadzal filil azim. Ya, dibantu dengan tentara gajah yang besar-besar ya. Waqila kana ma'hu sittatu fiyalah litusaidahu. Ada yang mengatakan menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin yaitu dibantu dengan 6 gajah. Gajahnya nih, kalau tentaranya banyak, ribuan. Ada yang mengatakan situna alf, 60.000 pasukan. Adapun yang gajahnya itu ya ada yang mengatakan 6, kalau tafsir Al-Jazairi itu disebutkan 12. Ya. Jadi gajahnya yang besar-besar ini. Ya, kemudian lama atau sebelumnya wa kana ma'ahu sittatu fiyalah litusaidahu faja'ahu hadzal rajul a'ni malikul Yaman. Akhirnya datanglah raja Yaman pada waktu itu dengan membawa pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah dengan sangat yakinnya. Ya, karena mereka membawa pasukan yang banyak, yang besar, 60.000 dikatakan, dan tentara-tentara gajah tadi. Ada yang menyebutkan sebelumnya ceritanya bahkan mengirim utusan ke Mekah dulu. Namun utusannya dibunuh oleh orang-orang Arab. Semakin marah lagi. Oh, ini nantang, ini sudah perang akhirnya. Akhirnya apa? Benar-benar ingin menghancurkan Ka'bah dengan merasa hebat, merasa pasukannya banyak, besar untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, disinilah sebenarnya nih kisah ini mengandung apa nih? Kalau kita lihat ya mengandung hiburan kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya apa? Nabi ketika itu diganggu, ya dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, yang kalau dilihat kafir Quraisy ini kekuatannya nggak sebesar Abraha, nggak sebesar Abraha pasukan gajah. Ya, di sini diingatkan bahwasanya pasukan sebesar itu bisa kalah dengan izin Allah Taala, dengan bantuan Tayron Ababil. Nanti kita sebutkan nggih. Ababil itu bukan nama burung. Nggih, Ababil itu adalah ya sifatnya burung. Ababil itu artinya jama'atun. Ya, Tayron burung-burung sekelompok yang datang ya bergiliran membawa batu-batu panas. Ya, batunya bukan besar tapi hanya dikatakan seperti kerikil. Ya, dibawa pakai paruhnya dan 2 ya cangkang ini, 3 ini
Ya, datang sekelompok, begitu seterusnya. Jadi bukan dengan batu-batu besar, dan batu ini panas. Namun jangan ditanya nih, kok burungnya nggak kepanasan? Ini nggak usah ditanya nih, itu ya sudah, itu kuasa Allah. Ya, sekali lagi tujuan mereka yakin banget nih untuk menghancurkan Ka'bah. Lakin Allah Subhanahu wa taala hafidhu baiti. Namun Allah Subhanahu wa taala dialah Rabbul Ka'bah. Dialah pemilik Ka'bah yang akan menjaganya. Lamma wasalu ila makan yusamma al-mughammas, sampai mereka datang sampai di sebuah tempat namanya Mughammas, waqafal filu wa harana wa aba an yattajiha ila Makkah. Ya, di Mughammas inilah muncul pembicaraan antara ya Raja Yaman tadi dengan kakek Nabi namanya ya Abdul Muthalib. Ya, diceritakan di sini ya, seperti di tafsir Ibnu Katsir dan juga yang lainnya. Ketika itu ada ucapan pembicaraan antara Abraha dengan Abdul Muthalib. Ya, sampai beliau mengatakan kuntu a'jabatka atau kuntu laqad kunta a'jabattani. Ya, a'jabatni atau a'jabattani. Ya, kalian dulu atau engkau dulu mengagumkanku ketika aku melihat. Artinya dulu Abraha kagum terhadap siapa? Ya, Abdul Muthalib. Namun ketika sudah mulai pembicaraan, hilang kekaguman itu, bahkan merendahkan. Kenapa? Singkat cerita nih, istilahnya paman Nabi itu nggak kupuh menyelamatkan. Ya, kakek Nabi nggak kupuh menyelamatkan Ka'bah. Namun hanya minta tolong kembalikan unta-unta yang jumlahnya mi'atai ba'ir. Ya, yang sudah direbut tadi sejumlah 200 unta, tolong kembalikan saja kepadaku. Ya, akhirnya Abraha tadi ya seolah merendahkan, ya. Wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika, engkau hanya ingin merebut kembali unta, sedangkan aku ingin menghancurkan Ka'bah yang itu adalah rumah kalian atau rumah ibadah kalian dan agama kalian dan agama nenek moyang kalian. Ya, qad ji'tu dimahu la tukallimuni fi. Ya. Sungguh aku datang untuk menghancurkan Ka'bah, namun kau berbicara ini. Ya, faqala Abdul Muthalib, ini ucapan beliau yang masyhur, inni ana rabbul ibil, aku hanyalah pemilik unta, maka kembalikan untanya. Ya, sudah balikin aja untanya, aku akan pergi. Ya. Maka Raja Abraha tadi mengatakan, atau masih dari Abdul Muthalib, kakek Nabi, inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Sungguhnya di Baitullah itu Ka'bah ada Allah yang akan mencegahnya, yang akan melindunginya. Faqala, maka Abraha tadi mengatakan, maka liyamtani' minni, tidak ada yang bisa menghalangiku. Ya. Nah, ini dikatakan nih. Jadi dari situ muncul pembicaraan antara ya Raja Abraha dengan Abdul Muthalib, yang ternyata penjaga Ka'bah waktu itu dan orang-orang Arab, mereka pergi menyelamatkan diri mereka, tidak tidak memasang benteng-benteng untuk menyelamatkan Ka'bah, melindungi Ka'bah, tidak. Ya, akhirnya apa yang terjadi di situ, kuasa Allah turun ya, ketika sudah sampai mengarah ke Ka'bah, ya tiba-tiba gajahnya itu berontak. Setiap kali diarahkan ke Ka'bah, mandek nih bahasa kita, diam. Ya, setiap kali diarahkan kembali ke Yaman, jalan. Terus gitu. Ini ada apa ini? Ya, tentara gajah, ya, bahasa kita ya, jalan ke Ka'bah, diam ya, nggak mau jalan. Akhirnya ke arah Yaman bisa jalan. Ya, ketika itu terjadi, ya akhirnya fazajaru sa'isu lakinahu aba. Terus diarahkan jalan-jalan ke Ka'bah, tetap aja nggak mau ya gajahnya. Nah, ketika itu terjadi, id wajjahahu ilal Yaman in talaqa yuharwil wa in wajjahahu ila Makkah waqafa. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya ketika diarahkan ke Yaman jalan, namun ketika diarahkan ke Makkah ya diam, berhenti, enggak mau. Ini adalah ayatun min ayatillah. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi, ya, sudah mandek begitu, turunlah ayat ya alam yaj'al kaidahum fi tadlil, yaitu menjelaskan bukankah Allah telah menjadikan rencana mereka tadlil. Apa itu tadlil? Sia-sia. Kenapa? Nah, mereka dengan yakin dengan bala tentara yang banyak, pasukan gajah,
ingin menghancurkan Ka'bah, ternyata gajahnya mandek, nggak mau jalan-jalan. Hanya ketika itu Allah wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkanlah tayran, sekelompok burung, bukan namanya ababil nggih. Tapi ababil itu adalah sifat. Ya, sifat yang maknanya berkelompok-berkelompok, bergelombol-bergelombol. Ya, makanya dikatakan qaulal ulama tayran ababil dari Syekh Al-Utsaimin, yakni jama'atun mutafarriqah, dengan kelompok-kelompok yang berpencar banyak. Kullu tayrin fi minqarihi hajarun salbun min sijil. Ya, setiap burung di paruhnya itu ada batu ya yang kuat, yang panas. Ya, wa huwa tinul maswi, yaitu tanah liat yang dipanaskan. Li'annahu yakunu aslab, ya, sehingga menjadi lebih ya kuat. Wa hadzal hajar laisa kabir. Ya, laisa kabiron. Batunya enggak batu besar. Ya, kita enggak tahu nih, intinya kerikil. Namanya burung hanya membawa di paruhnya, dan ya paling burung seberapa nih? Ya, seperti itulah nih. Enggak besar-besar. Bal huwa shaghirun, ya, yudrabul atau yadribul wahid min haula ma ra'sihi yakhruju min duburihi wal iyad billah. Walaupun kecil, ketika dilemparkan mengenai tubuh, ya maka kena kepalanya dan keluar ya sampai duburnya, tembus. Ya, itulah serangan ya melalui burung ya yang dikatakan tayran ababil, burung yang membawa batu-batu yang tadi yang panas, tanah liat yang panas. Ya, mereka burung itu berbondong-bondong melempari mereka dari tanah yang terbakar. Ya, bayangkan dilempari batu kemudian sampai ke kepalanya, kemudian tembus ya ke bawah, bolong gitu nih. Makanya dikatakan tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka itu, pasukan gajah itu, tentara mereka, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, bolong gitu nih. Atau tinggal, namanya daun kalau dimakan ulat tinggal apanya nih? Ya, tinggal tangkainya saja. Ya, berarti udah hancur. Ya, maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kudratunya, yaitu kekuasaannya, keagungannya. Ya, kekuasaannya bahwasanya dialah Allah Qahir. Dialah Allah yang Maha menaklukkan segala sesuatu. Ya, makanya dikatakan faja'alahum ka'asfim ma'kul ay kazar'in akalat huddawab wati'athu biaqdamiha hatta tafattata. Ya, seperti digambarkan tanaman yang dimakan hewan-hewan atau ulat atau diinjak-injak dengan kakinya. Ya, dan inilah makna secara umum dari surat yang agung ini. Walaupun selagi 5 ayat, di situ ada pelajaran besar tentang kisah ashabul fil yang ingin merencanakan menghancurkan Ka'bah, namun ya usaha mereka tadlil, sia-sia. Sekali lagi nih, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat apa yang Allah perbuat terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan rencana mereka, jahat mereka, sia-sia? Tadlil itu sia-sia, enggak berguna. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ketika mereka sudah merencanakan itu dengan yakinnya, Allah turunkan kepada mereka tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, yang berkelompok-kelompok yang sangat banyak. Ya, kemudian tarmihim bihijaratin, dan Allah ya melalui burung-burung tadi yang melemparkan ya bihijaratin, dengan batu kerikil kecil, namun min sijil, ya dari tanah liat yang panas. Akhirnya dilemparkan itu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Akhirnya Allah jadikan mereka itu seperti asfin ma'kul, seperti ya daun-daun yang dimakan ulat. Ya, itulah makna ya secara umum dari surat Al-Fil. Sekali lagi, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil? Ini diantaranya nih kita sebutkan sebelum nanti kita ceritakan Ka'bah nih. Ya, ini juga bagian dari tanda-tanda kiamat yang besar. Ini pertanyaan nih. Apakah Ka'bah nanti akan hancur? Ya, hancur. Hancurnya pakai bom? Pakai roket? Atau diambil gitu aja? Ya, bahkan yang ngambil ini orang-orang yang dikenal dengan lemah, kelemahannya, bukan tentara yang kuat. Tapi ya tinggal ngambil gitu aja. Bahkan dikatakan batu
Ka'bah itu batanya diambil, dicongkel satu persatu dan nggak ada perlawanan sama sekali. Jadi bukan dengan bom, ya bukan dengan roket, tapi dengan biasa diambil batunya, kemudian nggak ada perlawanan sama sekali. Kapan itu Ya ketika hari kiamat, ketika menjelang hari kiamat, ketika semua makhluk pada waktu itu ya tidak ada yang mengenal Allah, tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada haji lagi setelah itu. Ya nanti akan kita ceritakan sedikit. Namun faedahnya apa dari ayat ini, dari surat Al-Fil dari ayat-ayat ini dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya, makna atau petunjuk atau hikmah adalah di sini tasliyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma yulaqihi min zulmi kufar Quraisy, yaitu hiburan kepada Nabi. Ya, dari apa yang beliau hadapi dari gangguan kezaliman kafir Quraisy. Dihibur. Ya, jangan sedih. Ya, jangan putus asa. Dahulu ada orang-orang yang lebih kuat dari kafir Quraisy yang mereka juga binasa. Sia-sia usaha mereka. Demikian juga kafir Quraisy ini nanti pasti mereka akan kalah, dan itulah ya kebenaran. Ya, idza ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau sudah datang kebenaran, kebatilan pasti lenyap. Walaupun kebatilan lenyapnya itu kadang ditunda, ya kadang diakhirkan. Namun pasti kita harus yakin kebenaran akan menang dan kebatilan akan lenyap. Ya, kemudian juga tadzkiru Quraisy bi fi'lillahi azza wa jal takhwifan lahum wa tarhiban. Ya, peringatan kepada bangsa Quraisy ya akan apa yang Allah lakukan terhadap ya mereka pada waktu itu sebagai bentuk peringatan agar mereka takut kepada Allah Ta'ala. Ya, karena mereka mencoba untuk menentang Allah. Ya, kemudian juga madzahiru qudratillahi ta'ala fi tadbirihi li khalqihi wa batshihi bi'a'dahi. Dan juga bagaimana Allah menunjukkan kuasanya, kekuasaannya, ya, pengaturannya, mengatur seluruh makhluknya, ya, dan seluruhnya dan seterusnya. Itu Kemudian di sini kita bawakan yang tadi kita sebutkan bahwasanya Ka'bah ini akan terjaga ya sampai datang ya ketetapan Allah Ta'ala. Di sini kita sebutkan beberapa hadis tentang Ka'bah itu hancurnya bagaimana. Ya, kita sebutkan ini, panjenengan bisa baca di, mungkin ada yang punya kitab tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat yang besar, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Ya, di antara salah satunya itu adalah apa? Ya, dihancurkannya Ka'bah permanen, nggak ada lagi yang haji pada waktu itu, sudah selesai. Itulah seburuk-buruk ya makhluk, waliyadzubillah. Di sini ada beberapa hadis yang disebutkan ya tentang hancurnya Ka'bah. Sebelumnya kalau kita lihat sejarah dahulu ya Ka'bah pernah rusak karena apa Karena banjir. Ya, atau ada perang namanya perang Qoromitoh di abad keempat Hijriah. Ya, mereka membunuh kaum muslimin di tempat tawaf itu dan mengambil Hajar Aswad, dicuri. Ya, namun bisa direbut kembali sampai yang kita lihat saat ini. Jadi pernah dicuri Hajar Aswad. Ya, namun nanti ya kapan itu terjadi? Ya qurbu yaumil qiyamah. Di hari-hari menjelang ya kiamat terjadi. Apa petunjuk hadisnya? Ini dikatakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yubadi li rajulin ma baina dukni wal, atau yubay'u li rajulin ma baina dukni wal maqam walan yastahillal baita illa ahlu. Dikatakan ada seorang yang berbaiat antara rukun Yaman dan makom Ibrahim, tidak ada yang menghalalkan atau menghancurkan Baitul Haram kecuali kaum muslimin itu sendiri. Maksudnya apa Ini dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhirnya beliau menerangkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari sahih bahwasanya fi akhir zaman saufa yusallitu 'alaiha rajulun minal Habasyah. Nanti di akhir zaman ada seseorang yang menguasai Ka'bah, bukan Yahudi atau orang barat ya, tapi apa? Minal Habasyah. Apa tadi Habasyah? Ethiopia. Ya, yahdimuha hajaron hajaron. Maksudnya apa? Mencongkel batunya satu persatu diambil, bukan dibom hancur gitu tapi diambil satu persatu, batu demi batu. Hatta tatasawa bil ard,
sampai rata dengan tanah. Itu hadis sahih ya. Itu dari ucapan Nabi menerangkan Ka'bah nanti akan hancur diambil oleh seseorang dengan julukan Dzus Suwaiqatain. Su ini bahasanya ya. Yaitu Suwaiqatain. Ya, kita sebutkan nanti. Kembali ke hadis tadi yang kita sebutkan. Ya tentang akhir zaman kelak ada seorang dari Yaman yang akan menguasai Ka'bah dan akan mengambil satu persatu ya batunya. Ya fala yas'alu an halakatil Arab. Ya maka dikatakan di sini tidak ada yang bisa menghancurkan Ka'bah ya kecuali karena perbuatan kaum muslimin itu sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah lemah, jauh dari agama, sudah tidak lagi mengenal ya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ditanya tentang kehancuran Arab. Summa ta'til Habasyah, kemudian datang orang-orang dari Habasyah, fayakhribunahu kharaban la yu'ammaru ba'dahu abadan. Sehingga menghancurkan Ka'bah dengan sehancur-hancurnya, tidak ada lagi ya haji umroh ya selama-lamanya setelah itu. Mereka lah yang mengeluarkan ya perbendaharaan dari Ka'bah. Dalam hadis yang lain, yukhribul Ka'bah dzus suwaiqataini. Ini bahasanya nggih. Kalau mau nulis nggih, suwaiqataini. Suwaiqataini. Suwaiqah ya itu suwaiqataini itu dari isim musanna ya. Kalau yang belajar bahasa Arab, suwaiqah itu dari kata sakun. Sak itu apa nggih? Sakun ya, betis. Ya, jadi yang menghancurkan Ka'bah dikenal dengan orang yang memiliki betis. Betisnya itu suwaiqah. Kalau sak itu betis normal. Kalau suwaik itu betis yang kecil ya atau bengkok. Yaitu namanya tasghir dalam bahasa Arab ya. Yaitu lafaz tasghir. Seperti bahrun menjadi buhair. Ya. Atau abun menjadi ubay. Bani menjadi ibnun menjadi bunai. Kitab menjadi kutaib. Jadi yang menghancurkan Ka'bah itu adalah orang yang memiliki betis yang kecil, yang bengkok, yang lemah. Sehingga yaslubuha hilyataha, mengambil kiswahnya. Ya, wa yujarriduha min kiswatiha, mengambil kainnya dibuka. Ya, orangnya ini ciri-cirinya dikatakan ka'anni anduru ilaihi usayli' ya, ufaidi' yadribu 'alaiha bimishatihi wa mi'walihi. Ya, dikatakan ya orangnya agak botak dan bengkong tulang betisnya. Jadi menunjukkan yang menghancurkan Ka'bah itu bukan orang yang super power. Ya, tapi orang yang botak ya, ini digambarkan yaitu tulang betisnya bengkok. Ya, kemudian memukulkan Ka'bah dengan sekopnya dan cangkulnya. Cuman gitu aja. Ya, terus kemana orang-orang Arab? Kemana kaum muslimin? Ya, kemana nih? Kok diem aja? Kok diem baik ini? Ya, kok diem baik ya? Ya, mereka sudah tidak lagi mengenal Allah. Itulah seburuk-buruk makhluk. Ya, kalau dilihat rentetannya nih, munculnya apa? Dajjal. Kemudian dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dibinasakan Ya'juj dan Ma'juj itu dari melalui doa Nabi Musa alaihi salam. Kemudian disitulah berbagai macam kejadian-kejadian hari kiamat sampai tiba menjelang ya dekatnya hari kiamat, dikirimlah rih, angin untuk mencabut semua manusia yang masih ada iman. Nah, ketika semuanya sudah selesai, nah disitulah Ka'bah dihancurkan. Jadi di antara tanda-tanda besar hari kiamat, Al-Quran nanti akan dicabut, akan hilang sudah. Demikian juga Ka'bah akan hancur. Gak ada lagi yang mengatakan Allah atau la ilaha illallah. Itulah ya seburuk-buruk makhluk ya yang hidup pada menjelang hari kiamat. Sekali lagi, yukhribul Ka'bah dzus suwaiqataini. Dzus suwaiqataini, orang yang memiliki betis yang bengkok, yang kecil dari negeri Habasyah. Ya. Makanya sekali lagi dari hadis tadi yang disebutkan tadi, ka'anni andur aswad, orangnya ciri-cirinya adalah berkulit hitam, kedua kakinya bengkok dan melepaskan atau mencongkel batu Ka'bah itu satu persatu. Ya, bukan dengan bom ya. Ya, makanya tadi kita sebutkan fi akhir zaman yadhharu dzus suwaiqataini 'alal Ka'bah
qala hasibtu annahu qala fayahdimuha. Jadi datanglah seorang Dzuswaikotain ya dari Habasyah yang menguasai Ka'bah, menghancurkannya, mengambil satu persatu batunya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan ya, apakah ini bertentangan dengan surat Al-Ankabut ayat 67 yang dikatakan awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami jadikan negeri haram ini negeri yang aman sentosa selama-lamanya. Ya, demikian juga doa Nabi Ibrahim ya, yang menjadikan Makkah itu negeri yang aman, tentram. Ya, makanya kalau ke sana itu rasanya bagaimana ya? Yang pernah ke sana ya, yaitu sudah fokus ibadah. Ya, namun sekali lagi yang menyebabkan Ka'bah itu hancur adalah kaum muslimin itu sendiri karena mereka jauh dari ya agama Allah Taala. Jawabannya ya, Allah menjaga Ka'bah ya dahulu dari pasukan gajah. Ya, kemudian nanti akan hancur ya tadi yaitu di akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat. Jadi tidak bertentangan. Jadi kapan aman sentosa itu ketika masih ada kaum muslimin, kaum mukminin yang mereka menyembah Allah, tauhidullah, tidak lari dari agama Allah. Ketika mereka lari, menjauh, mereka kufur, ya makanya tadi Allah cabut nyawa-nyawa ruh orang-orang mukmin dengan angin. Setiap orang yang menghirup angin itu akan mati. Ya, dengan begitulah tersisa hanya syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk pada hari kiamat. Sehingga pada waktu itu enggak ada haji lagi, enggak ada umrah lagi. Ka'bah hancur. Ya, meskipun saat ini selalu direnovasi ya. Ya, terus ya. Ya, namun itu nanti akan hancur ya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, dari kisah ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya mengatakan li'anna qissata ashabil fil muqaddimata li ba'tsati aw li bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati yakunu fiha ta'zimul bait. Yang tadi sudah kita sebutkan, kisah ini ya, mengandung tanda-tanda awal mulanya diutusnya Nabi SAW. Beliau lahir di tahun gajah. Ya, di tahun gajah. Ya, kemudian nanti di akhir zaman ya penduduk atau penghuni Ka'bah ini mereka akan terhina. Ya, mereka akan terhina, dikatakan yusallitullahu alaihi man yahdimu hatta la yabqa ala wajhil ard. Nanti akan ada orang dari Habasyah yang tadi kita sebutkan akan menghancurkan Ka'bah, tidak tersisa sama sekali. Ya. Maka di sini walihada yajibu ala ahli Makkah khassatan an yataharrazu ya minal ma'asi wa dzunub wal kaba'ir li alla yuhinul Ka'bata fayudhillahumullahu azza wajalla. Oleh karena itu wajib bagi penduduk Makkah khususnya ya agar menjaga diri dari maksiat, dosa-dosa besar agar ya musuh-musuh Islam ini ya tidak menghancurkan Ka'bah dan tidak menghinakan mereka, sehingga Allah pun menghinakan mereka. Ya, ada satu hadis yang juga kita jadikan renungan ya. Kalau mungkin bisa kita ambil pelajaran, tanda-tanda kehancuran itu dimulai dari negeri mana? Indonesia? Ya, dari negeri Arab. Ada sebuah hadis nih, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah orang Arab dari keburukan yang sudah mendekat. Artinya apa nih? Kalau sekitar penduduk Makkah sudah apa nih? Sudah rusak, sudah menjauh dari agama, itu sudah tanda-tanda. Dan juga kita jangan mencela mereka. Oh, berarti lebih baik dari Indonesia dong? Bukan. Justru itu tanda-tanda. Kalau di Arab saja seperti itulah, di sini tambah parah. Sudah nggak usah mencela. Sudah selamatkan diri masing-masing. Fokus ibadah, perbaiki diri. Ya, karena itu sudah sunatullah. Nanti hancurnya seperti itu. Jadi itu peringatan keras bagi penduduk Makkah khususnya, bangsa Arab khususnya. Kalau sudah menyebar keburukan di sana, itu sudah tanda-tanda. Berarti kalau di Makkah, di Arab saja seperti itu, maka di luar Arab jangan ditanya. Itu tambah parah lagi. Ya, kita di negeri ini nggak usah tanya. Maka jangan malah mencela Arab ya. Mencela negara sendiri aja nggak boleh. Maksudnya itu ya itu tadi. Jadi kalau tanda-tandanya kalau sudah sekitar Arab sudah rusak, ya maka di luar Arab sudah semakin ya tambah parah. Makanya di sini tanda-tanda wailul lil Arab, celakalah orang Arab, ya bangsa Arab min syarrin qad iqtarab, dari keburukan yang sudah mendekat.
Ya, maka di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, maka wajib bagi penduduk Makkah khususnya, ya, terutama mereka, ya, untuk menjaga diri dari dosa, kekufuran, kesyirikan, ya, sampai Allah menjaga dan Allah menetapkan keputusannya, ketetapannya, takdirnya, seperti dalam rentetan apa nih? Kejadian-kejadian hari kiamat. Nanti akan hancur, akan binasa semuanya, maksudnya Ka'bah akan runtuh, ya, hancur selama-lamanya, nggak akan bisa dibangun lagi. Kenapa? Ya, sekitarnya sudah rusak. Ya, dan di situ nggak ada lagi orang yang beriman. Semuanya sudah diwafatkan oleh Allah Taala. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas. Intinya di sini kita harus mengambil banyak pelajaran dari kisah Ashabul Fil. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan dongeng ya. Bukan asatirul awwalin, tapi ini ada kisah nyata yang real, yang hak. Pelajarannya adalah jangan kita menentang Allah. Ya, walaupun merasa, atau jangan sampai kita menentang Allah dengan anggapan kita hebat, kita kuat, kuasa atau bala tentara banyak, kita ingin melawan Allah. Ya, seperti Ya'juj dan Ma'juj juga merasa hebat, Allah turunkan apa nih? Ya, dengan hewan kecil, mati semuanya. Jadi hancur dengan sesuatu yang kecil, remeh. Itulah kita, jangan merasa hebat, semuanya adalah ya lemah. Demi juga hiburan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, kebenaran itu pasti akan ditolong, walaupun tertunda, walaupun ya diakhirkan, tapi pasti kemenangan itu akan datang. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo mungkin jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Ada pertanyaan Ustaz dari jemaah. Pertanyaan pertama, saat ada orang yang hendak haji atau umroh, banyak yang titip salam buat Rasulullah. Apakah hal itu syar'i? Adakah sunnahnya? Nggih. Nggih, wallahu a'lam bishawab ya. Itu bagian dari salawat. Yang mungkin pernah mendengar hadisnya, saya tidak hafal ini, namun secara makna, jika kalian ingin berselawat kepadaku, maka cukup selawatlah di ya tempat kalian masing-masing, nggak perlu datang ke sana. Ya, cukup kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di tempat kita saat ini, maka Allah akan sampaikan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyron. Siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, maka Allah balas dengan 10 kali di tempat masing-masing. Itu adalah kemudahan Allah dan juga kemudahan Islam kita. Jadi nggak perlu harus datang langsung ke sana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada, sebatas yang saya tahu nih, tidak ada titip salam. Ya, titip salam. Gak usah titip salam, langsung aja. Sekarang pun bisa. Ya, Allah haramkan bumi itu untuk memakan ya jasad para nabi. Ya, sehingga dimanapun kita berselawat, ya pasti akan sampai. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apa bisa dijelaskan Ya'juj Ma'juj itu seperti apa dan bagaimana nanti dihancurkannya? Nggih, itu ini butuh referensi dulu nih, harus baca-baca dulu. Ya, intinya di situ kalau kita lihat, ini kita bacakan nih, tanda-tanda besar. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Secara umum nih, tanda-tanda kecil ini sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan sekarang pun kita bisa melihat. Seperti apa? Dicabutnya amanah, merajalela riba, kemudian juga hal-hal yang lain yang terus terjadi, tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar itu cuma sekali. Nah, salah satunya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sekali selesai. Itu berarti sudah alamatul kubro, tanda besar. Ya, urutannya nih kalau kita lihat, ini kita bawakan penjelasan dari Syekh bin Baz dalam salah satu fatwanya nih. Dari tanda-tanda besar ini banyak, di antaranya yang pertama adalah yang dikatakan ya awwaluha, yaitu khurujul mahdi, munculnya Imam Mahdi. Itu tanda pertama ya dari Ahlul Bait. Ya, kemudian yang kedua khurujud Dajjal, keluar Dajjal. Kemudian yang ketiga turunnya Isa bin Maryam. Ya, munculnya Nabi Isa turun dari langit ya sehingga membunuh ya Dajjal, dan juga turun di akhir itu yaitu Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka
ya binasa dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini perkaranya detail nih, tapi harus baca dulu ini. Nah, saya kurang banyak referensinya. Yang intinya itu adalah kaum ya yang ingin membinasakan umat manusia dengan kesombongan mereka yang digambarkan di surat Al-Kahfi, yang mereka saat ini sedang dikurung di kisah Dzulqarnain ya. Mereka waktu itu sudah ada, namun dikurung di benteng. Setiap kali mereka membuka atau mencoba untuk keluar, ya Allah balikkan lagi seperti semula karena mereka lupa mengatakan Masya Allah atau Insya Allah. Ya, nanti bahkan digambarkan dalam hadis lubang Ya'juj dan Ma'juj itu sudah membesar ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya pangapunten nggih, ini monggo silakan bisa dibaca-baca lagi. Ini sebatas yang saya tahu ya secara umum saja nih. Jadi bangsa mereka sudah ada ya, kemudian juga itulah tanda-tanda besar yang mereka nanti pun akan dibinasakan ya dengan dikirim ya hewan yang ya membinasakan mereka. Dan kemudian tanda-tanda yang lain, munculnya dukhon, kemudian dihancurkannya Ka'bah, diangkat Al-Qur'an, munculnya hewan yang bisa berbicara, kemudian terbit matahari dari barat ya, dan sudah itu muncul api ya, akhirnya nah itulah tanda-tanda ya besar yang sudah mendekat hari kiamat. Ada pun tanda-tanda kecil yang terus berulang-ulang yang saat ini kita bisa dapati, pembunuhan, riba, ya dicabutnya amanah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dalam kesempatan lain atau mungkin panjenengan baca di kisah tanda-tanda hari kiamat, atau monggo bisa dibaca tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ada di surat Al-Kahfi, di situ disebutkan ya, dan juga sumber-sumber yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Pertanyaan berikutnya, apakah urutan munculnya hari kiamat, mungkin tanda-tandanya maksudnya Ustaz. Apakah urutan munculnya tanda-tanda hari kiamat berurutan sesuai penjelasan Ustadz, dan apakah kita bisa berarti memperkirakan datangnya sebelum tanda-tanda itu muncul Ustadz? Yang tadi kita sebutkan ada tanda-tanda yang kecil ya, ada tanda-tanda yang besar, dan itu semuanya dikumpulkan dari beberapa hadis. Ya, yang mungkin bisa kita lihat adalah amrun ijtihadi. Bagaimana para ulama beristihad, kemudian melalui hadis tadi ya. Adapun secara pastinya wallahu a'lam bishawab. Namun yang kita imani akan turun ya Nabi Isa, akan muncul Dajjal, akan muncul Ya'juj dan Ma'juj, akan muncul ya hewan-hewan yang bisa berbicara, akan muncul ya api besar, akan terbit matahari dari barat, dan juga akan dihancurkan Ka'bah. Adapun rentetannya yaitu adalah amrun ijtihadi ya, yang secara pasti hanya Allah yang mengetahuinya. Namun itulah ijtihad para ulama untuk menggambarkan runtutan dari kejadian-kejadian tanda-tanda hari kiamat. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Masih jam 9 ini. Ada Ustaz, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustaz, apakah termasuk tanda-tanda kiamat itu diantaranya tidak ada orang tawaf di Ka'bah? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Yang tadi kita sebutkan ketika menjelang dekatnya hari kiamat ya, di situ sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyebut nama Allah, tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika itulah Ka'bah dihancurkan. Ketika hancur sudah enggak ada lagi wala yu'ammar ya ba'du, tidak akan ada yang meramaikan lagi, sehingga haji enggak ada, umroh enggak ada, selesai. Karena itulah seburuk-buruk ya makhluk yang hidup. Jadi harus kita imani yang dikatakan bahwasanya itulah seburuk-buruk makhluk yang hidup ya pada hari ya menjelang ya kiamat terjadi. Ya, ada beberapa hadis
Yang dikatakan ya, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegaknya hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat ya kecuali di situ dihuni oleh seburuk-buruk manusia. Sudah enggak kenal salat, bahkan Al-Qur'an tadi apa dihilangkan. Ya, berarti sudah seburuk-buruk kondisi pada waktu itu. Wal iyadzubillah. Ya, fayabqa syirarun nas ya fi hifatit thair wa ahlamis siba. Hanya yaitu orang-orang yang buruk di situ. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Enggak mengerti kebaikan dan juga tidak mengingkari ya kemungkaran. Ya, fayatamatsalu lahumus syaitan fayaqulu ala tastajibuna fayaqulun fama ta'muruna fayamuruhum bi'ibadatil awthan. Ya, sehingga syaitan menggambarkan mereka ya menggambarkan lalu mereka apa ditanya ya, atau bertanya apa yang diperintahkan ya, maka mereka menyembah patung, mereka pun melakukannya. Jadi seburuk-buruk makhluk yang terjadi pada waktu itu tidak ada lagi ya manasik haji, tawaf ya dan seluruh manasik-manasik yang lainnya. Kenapa? Ya sudah apa nih? Hancur Ka'bah dan juga manusia pun manusia yang paling ya buruk. Tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi mengucapkan kalimat tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup Ustaz sebenarnya. Ini sebagai penutup nih ada hadis riwayat Muslim. Intinya bagaimana apa yang kita bisa ambil faedah yaitu melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah yang turun seperti kepingan-kepingan malam. Jadi fitnah ini akan terus datang ya sampai puncaknya. Maka sebelum sampai puncaknya itu dan sebelum kita terfitnah, badiru bil a'mal, bersegeralah dalam beramal soleh. Ya, selamatkan diri kita, keluarga kita. Ya, banyak perbaiki diri, ya dan juga banyak istighfar, taubat. Ya, semoga Allah ya tawaffana minal muslimin. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan ya Islam muslim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.